Hai guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan lanjutin pembahasan tentang light novel Classroom of the Elite volume 3 second years atau tahun kedua dari light novel ini guys. Walaupun rilisnya 4 bulan sekali LE nya, tapi tetap setia nungguin ya guys. Yuk langsung aja menuju ke prolog untuk volume ini. Prolog untuk volume 3 ini berjudul Tsubasa Nanase. Sampai sekarang Nanase masih mengingat keterkejutannya waktu itu. Tanpa peringatan apapun, kenyataan yang kejam datang padanya. Di sebuah apartemen tua, dia melihat bayangan besar yang sudah tergantung seperti jarum jam raksasa. Orang bunuh diri maksudnya guys. Walaupun dia melihatnya secara langsung, tapi Nanase tetap tidak bisa memahami apa yang dilihatnya. Karena tangan orang itu biasa membelai kepalanya dengan lembut dan memberikan senyuman yang bisa meluluhkan hati Nanase. Sewaktu hidupnya, orang itu selalu memberikan rasa kagum bagi Nanase. Tapi melihat tatapannya yang sudah kosong membuat Nanase menjadi putus asa. Karena bagi Nanase dia orang yang kuat, baik hati, dan bekerja lebih keras dari siapapun. Tapi sekarang orang itu sudah tidak bisa meraih mimpinya lagi, walaupun hati Nanase seolah tidak menerima itu semua. Saat itu terjadi pertentangan di dalam hati Nanase sendiri, tapi dirinya tidak akan memaafkan apa yang terjadi pada orang itu. Bagi Nanase, selama dirinya mempunyai keadilan dalam hatinya, dia akan terus berjuang dengan berpegang teguh pada keadilan itu. Dan sudah saatnya dia fokus untuk mengalahkan Gyotaka dan mengembalikan Gyotaka ke tempat yang seharusnya. Karena kalau tidak akan muncul korban kedua dan ketiga menurut Nanase sendiri. Saat ini Gyotaka sudah ada di hadapan Nanase, makanya kalau ingin menyelesaikan semua urusan, sekaranglah saatnya. Setelah itu Nanase bisa melangkah ke tujuan yang selanjutnya. Tujuan Nanase yang sebenarnya akan tercapai setelah dirinya bisa mengalahkan Gyotaka. Itulah prolog untuk volume ini guys. Di sini orang yang bunuh diri adalah teman masa kecil Nanase yang sangat dicintainya, namanya Eiichiro. Anak dari Matsuo yang dulu pernah menjadi kepala pelayan yang merawat Gyotaka waktu kecil. Tapi Matsuo juga bunuh diri gara-gara ayahnya Gyotaka. Yang masih bingung dengan Matsuo, kalian bisa baca lagi di volume 7-nya guys. Mimin juga gak lupa detailnya. Tapi buat kalian yang dulu pernah mencurigai Nanase sebagai siswa Wetrum, selamat, kalian salah. Mimin juga sempat mengira di awal-awal. Karena di sini tujuan Nanase sudah jelas, yaitu balas dendam. Oke, mari kita lanjut ke cerita utamanya guys. Di akhir volume dulu, semua murid Kodo Ikusei sudah menaiki kapal menuju pulau Takbar Penghuni, di mana ujian khusus akan berlangsung di pulau itu selama 2 minggu. Hari ini tanggal 20 Juli, musim panas panjang di pulau Takbar Penghuni sudah di depan mata. Para siswa akan menghabiskan 2 minggu di pulau itu. Bagi kebanyakan orang mungkin mengira akan menjadi liburan yang menyenangkan, tapi tidak bagi murid SMA Kodo Ikusei karena tempat itu akan menjadi lokasi utama ujian khusus. Seperti yang dikatakan Mashima Sensei, pulau ini jauh lebih besar dari pulau tahun lalu. Saat itu Hirata sedang berdiri di dek kapal dengan Gyotaka. Hirata mengungkapkan kekhawatirannya karena ujian khusus kali ini juga ditingkatkan. Suhu di sana juga sangat panas dan pastinya mereka akan sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Pulau itu mulai terlihat jelas setelah kapal hampir sampai. Tapi kapal yang mereka naiki tidak mengelilingi pulau, malahan langsung menuju ke pelabuhan yang ada di pulau. Hirata bilang 2 minggu ke depan para siswa akan mengalami perubahan besar, kelas bisa saja naik turun dan beberapa siswa akan di drop out dari sekolah. Bisa saja kelas mereka juga mengalaminya dan Hirata yang cinta damai tidak menginginkan hal buruk terjadi pada siswa kelas 2D. Akhirnya persiapan pendaratan kapal sudah diumumkan. Gyotaka menegaskan apakah Hirata siap menghadapi ujian ini. Hirata bilang akan melakukan yang terbaik agar tidak menyesal nantinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau siswa dari kelas mereka bisa saja ada yang dikeluarkan. Setelah itu mereka berdua meninggalkan dek kapal. Kita flashback dulu sehari sebelum kapal mendarat di pelabuhan, tepatnya tanggal 19 Juli jam setengah 1 siang. Saat itu Kei melambaikan tangannya pada Gyotaka yang sedang berada di dek belakang yang jarang dilalui para siswa. Tentunya setelah memastikan kalau tidak ada orang yang melihat mereka guys. Kei bilang melihat pemandangan yang sangat indah. Karena pada tahun lalu Kei lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Cie, kangen gue guys sama kebucinan mereka. Gyotaka bilang kalau itu wajar saja karena kapal yang mereka naiki sangat mewah, tapi kapal tahun ini juga lebih mewah dari tahun lalu.
Dari segi fasilitas, pelayanan tempat bermain lebih besar dan bagus dari tahun lalu. Kapal tahun ini bernama Sun Venus dan menjadi kapal terbesar ketiga di Jepang. Seperti biasa, Kei sangat khawatir kalau ada yang melihat mereka sedang berduaan, tapi Gyotaka menenangkannya. Menurut Kei, dirinya mengalami suasana seperti benar-benar sedang berkencan dengan Gyotaka. Karena sebelumnya mereka kencannya hanya di dalam kamar Gyotaka. Walaupun saat ini mereka juga tidak bisa berlama-lama guys. Namun itu sudah menjadi waktu yang sangat berharga bagi mereka berdua yang memang jarang berduaan. Tak lama kemudian pengumuman berbunyi untuk pengarahan ujian kelas 2 karena kelas 1 sudah selesai. Tapi kali ini pengarahan dilakukan di dalam bioskop kapal, tidak seperti tahun lalu yang dilakukan di pulau. Karena pengarahan kali ini sedikit lebih lama dari tahun lalu. Semua murid kelas 2 mulai berkumpul di bioskop, mereka juga bebas memilih tempat duduknya masing-masing. Tapi beberapa dari mereka akan memilih tempat duduk yang dekat dengan kelompoknya. Bagi Gyotaka yang solo memilih tempat duduk agak belakang, tapi ternyata Ibuki juga ada di sebelahnya. Seperti biasa, Ibuki merasa risih kalau berada di sebelah Gyotaka, dia pun memilih tempat duduk lain, tapi sudah penuh. Seperti tahun lalu, Mashima Sensei wali kelas 2A akan menjelaskan aturan ujian khusus nanti. Para murid akan menjalani ujian 2 minggu di pulau itu dan penting bagi para murid untuk menjalani kehidupan yang bebas selama itu. Namun jika para murid sakit atau mengalami cedera serius ataupun melanggar aturan serius tentu saja akan didiskualifikasi tanpa ampun. Di volume 2 sebelumnya para murid sudah disarankan untuk membentuk tim yang terdiri dari 3 orang dengan persyaratan yang ada tentunya. Tapi jika nanti sudah dimulai untuk membentuk tim besar yang terdiri dari 6 orang atau kurang, persyaratan sebelumnya akan dihilangkan guys. Misalnya sebelumnya pas membentuk tim 3 orang kan nggak boleh beda angkatan guys. Nah nanti aturan seperti itu sudah tidak berlaku pada waktu membentuk tim besar. Dan jika ujian sudah dimulai, kelompok yang semua anggotanya mengundurkan diri, maka pada saat itu juga peringkat mereka akan ditetapkan. 5 peringkat terbawah akan di drop out dari sekolah, namun mereka bisa mencegahnya dengan membayar poin pribadi sebanyak 6 juta poin setiap kelompok. Misalnya satu orang membayar 1 juta poin untuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Sama halnya dengan solo player juga harus membayar 6 juta poin untuk mencegah pengeluaran. Jadi semakin banyak anggotanya semakin ringan. Gue udah pernah jelasin aturan ini dulu di volume 2 guys. Untuk detailnya lihat lagi aja video itu. Kita langsung aja ke penjelasan poin peringkatnya guys. Jika nanti sebuah kelompok sudah mengumpulkan poin banyak tapi anggota kelompok itu semuanya mengundurkan diri atau didiskualifikasi, maka semua poin yang mereka dapatkan akan hilang. Lagi-lagi kelompok yang memiliki anggota banyak akan diuntungkan ya guys. GG emang para solo player. Makin gak sabar lihat kengerian Koenji atau Kiryuin. Di sini Mashima Sensei mulai menampilkan peta pulau yang akan dipakai. Di situ sudah ada garis vertikal dan horizontal yang akan menentukan setiap lokasi di pulau itu. Ada 2 cara untuk mendapatkan poin, salah satunya adalah poin grid. Poin grid bisa didapatkan dengan mencapai salah satu area yang akan ditentukan dengan waktu yang sudah ditentukan dan dibagi menjadi 100 secara berkala. Misalnya, titik awal adalah D9 yang dimana pelabuhan ada di titik itu, dan area yang ditentukan ada di C8. Maka 3 kelompok pertama yang bisa mencapai titik itu akan mendapat hadiah yang berbeda. Kelompok pertama akan mendapatkan 10 poin, kelompok kedua akan mendapatkan 5 poin, dan kelompok ketiga akan mendapatkan 3 poin. Lalu 1 poin untuk setiap orang yang bisa mencapai titik itu selama waktu yang sudah ditentukan. Jadi selama murid bisa mencapai titik yang sudah ditentukan dalam waktu yang sudah ditentukan pula, mereka akan mendapatkan hadiah 1 poin. Tentu saja semua anggota dari 3 kelompok pertama juga mendapatkannya. Misalnya kelompok pertama berjumlah 3 orang, berarti kelompok tersebut akan mendapatkan 13 poin. Karena kelompok itu sudah mendapatkan 10 poin dari hadiah kedatangan pertama guys. Tentu saja medan yang dilalui untuk mencapai area yang ditentukan tidak akan mudah karena berada di pulau dan gunung. Pemberitahuan area grid akan diumumkan 3 kali pada hari pertama dan terakhir ujian, dan 4 kali pada hari-hari lainnya. Waktu sasarannya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi, lalu jam 9 sampai jam 11 siang. Setelah itu mereka akan diberikan waktu istirahat 2 jam, dan mulai lagi dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Lanjut jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk sampai ke area yang ditentukan guys.
Tapi jika mereka mengabaikan untuk pindah ke area yang ditentukan selama 3 kali berturut-turut, mereka akan kehilangan 1 poin, dan jika 4 kali berturut-turut akan kehilangan 2 poin, dan seterusnya. Tentu saja jika satu kelompok mendapat poin terlalu rendah dari aturan yang ditentukan, mereka akan terkena diskualifikasi. Untuk mencapai area yang ditentukan, setiap kelompok tidak harus semua anggotanya guys. Jadi cukup satu anggota saja sudah mewakili satu kelompok tersebut. Mengingat ada siswa yang tidak diuntungkan dalam kekuatan fisik, misalnya seperti Sakayanagi Arisu yang mempunyai kendala pada kakinya. Pihak sekolah juga mempunyai aturan dalam menentukan lokasinya. Misalnya lokasi sebelumnya berada di area F3, nah lokasi selanjutnya tidak mungkin berada di F2 atau F4. Begitu juga kiri dan kanannya guys. Tapi lokasi selanjutnya akan berada di luar 2 kotak sebelahnya. Lihat gambarnya guys, biar enak dipahami. Dan 1 kali dalam sehari aturan itu tidak akan dipakai, misalnya sebelumnya berada di D2, nah selanjutnya bisa saja di D9 yang lumayan cukup jauh. Bagi siswa yang mempunyai fisik kuat pun hal itu masih terbilang sulit. Tapi kalau lihat kecepatan Koenji di pulau sebelumnya dan Kiyotaka mau serius, kayaknya sih mungkin guys. Ini hanya teori mimin aja guys. Dan untuk area yang berada di atas laut tidak akan digunakan. Itu baru cara pertama untuk mendapatkan poin, masih ada satu cara lain lagi guys. Tapi sebelum itu, setiap murid diberi jam tangan digital oleh pihak sekolah. Para murid diharuskan memakainya mulai dari awal ujian sampai akhir. Jam tangan itulah yang nantinya akan memunculkan data atau pemberitahuan setiap poin yang mereka dapatkan. Dan juga area grid yang dibagikan pada para siswa. Tentu saja jika mereka sampai di grid jam tangan itu akan memberikan tandanya. Jam tangan itu juga sudah dilengkapi fitur-fitur khusus, misalnya pihak sekolah bisa memantau kesehatan atau keadaan murid seperti suhu tubuh, detak jantung, ataupun tingkat stres yang dialami para siswa. Pada saat itu Mashima Sensei juga mempraktekannya di depan mereka. Di saat kesehatan mereka sudah tidak wajar, jam tangan itu juga akan memberikan peringatan. Jika peringatan sudah berbunyi sebanyak 3 kali berturut-turut, berarti kondisi siswa sudah gawat, dan pada saat itu juga pihak sekolah akan mengambil tindakan. Tapi ada jeda waktu dari setiap peringatan dan bisa dihentikan secara manual dari setiap peringatan. Jam tangan itu juga sudah dilengkapi sistem khusus, jadi mereka tidak bisa melakukan kecurangan atau mencurangi murid lainnya guys. Kita kembali ke peraturan grid lagi guys. Jadi nanti akan ada tabel A dan tabel B di setiap jam masing-masing. Tabel A dan tabel B itu berbeda area yang ditentukan. Jadi tidak semua murid dibagikan area yang sama dan akan ada 12 tabel yang berbeda. Setelah mendengar penjelasan tadi, Kiyotaka sedikit tertarik nih guys dengan poin grid. Tapi Kiyotaka juga kepikiran tentang Tsukishiro, bisa saja dia akan melakukan kecurangan pada jam tangan Kiyotaka. Pastinya kali ini Tsukishiro akan melakukan apa saja untuk membuat Kiyotaka dikeluarkan. Menurut Kiyotaka, siswa yang memiliki fisik dan kecepatan tinggi akan sangat diuntungkan dalam poin grid. Tapi kecerdasan juga akan sangat berpengaruh untuk memprediksi area berikutnya dan juga rute yang akan mereka ambil. Setelah itu, Mashima Sensei menjelaskan cara kedua untuk mendapatkan poin. Ini adalah cara mendapatkan poin dengan menyelesaikan tugas yang ditentukan. Waktunya jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap saat atau tidak pasti. Dan jam 10 pagi sampai jam 3 sore di hari pertama saja guys. Misalnya titik merah ditampilkan di area C3, berarti sebuah tugas ada di area itu. Tidak pasti waktunya kapan, yang pasti jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Misalnya tugas tes akademik matematika. Pendaftaran hanya dibuka untuk 10 orang di titik itu dan hanya 1 orang dari setiap kelompok yang boleh ikut. Tapi tingkat kesulitan juga disesuaikan dari masing-masing angkatan. Untuk hadiah tes akademik yaitu peringkat pertama 5 poin, peringkat kedua 3 poin, dan ketiga 1 poin. Lalu ada juga tugas tantangan atau kemampuan fisik seperti tolak peluru. Di tugas ini setiap kelompok boleh memberikan 3 anggotanya untuk mewakili. Dan tugas akan dimulai setelah 6 grup terdaftar. Kemenangan akan ditentukan dari jumlah perolehan 3 orang dari setiap kelompok. Peringkat pertama dari tugas ini akan mendapatkan 10 poin, kedua 5 poin, dan ketiga 3 poin. Selanjutnya ada tugas seperti memancing. Pendaftaran akan dimulai dari area ditetapkan sampai 2 jam setelahnya. Setiap kelompok boleh diwakili oleh 2 anggotanya, tapi 3 anggota dari kelompok tersebut harus sudah ada di lokasi yang ditentukan.
Batas waktunya ketika 8 grup sudah terdaftar. Kemenangan akan ditentukan dari besarnya ikan yang mereka dapatkan selama 1 jam. Hanya peringkat pertama yang akan mendapatkan hadiah untuk tugas ini guys, yaitu 15 poin. Nantinya para murid akan mendapatkan informasi dari tugas-tugas di atas dan area yang ditentukan dari fitur jam tangan mereka atau tablet mereka. Dan dari mulai hari keempat, hadiah untuk tugas ini bisa saja diganti dengan makanan, air, atau kebutuhan lainnya. Dan nantinya juga akan ada tugas yang bisa diikuti dari gabungan 2 kelompok atau lebih. Misalnya solo player membentuk grup dengan anggota kelompok besar untuk memenangkan tugas itu. Tapi tidak akan banyak tugas yang seperti itu, tapi ada guys. Tentu saja jika mereka menang, pembagian poinnya juga ada aturannya. Untuk fitur bergabung dalam tugas seperti itu akan muncul di jam tangan mereka. Tak lama kemudian, Mashima Sensei mempersilahkan waktunya pada Dewan Sekolah sementara Sugishiro. Sugishiro bilang pihak sekolah akan memantau dan menerapkan keamanan yang ketat pada para murid, namun tidak semua ujian diawasi dengan ketat, misalnya seperti masalah sensitif pada perbedaan gender. Karena mereka berada di Bulotak para penghuni. Kalian udah tahu lah arahnya kemana. Namun jika pihak sekolah sampai mengetahuinya dan terdapat pelanggaran kekerasan yang berbahaya, pihak sekolah bisa melaporkannya pada pihak kepolisian. Masalah seks maksudnya guys. Sugishiro juga bilang kalau pihak sekolah memperbolehkan perkelahian siswa sampai batas tertentu. Tentu saja Mashima Sensei yang mendengarnya langsung menegaskan kalau bukan berarti pihak sekolah menganjurkannya. Setelah itu, Sugishiro memberikan mic-nya lagi pada Mashima Sensei. Di sini Mashima Sensei mulai menjelaskan tentang poin yang akan digunakan untuk membeli kebutuhan hidup seperti makanan, air, dan sebagainya. Masing-masing siswa akan diberikan 5.000 poin dasar dan tambahan 2.500 poin untuk kelompok yang memiliki kartu terdepan. Lupa nama keren kartunya guys. Ada dulu penjelasannya di video Mimin tentang kartu-kartu itu. Para murid bisa dengan bebas bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan, namun untuk toilet dan kamar mandi akan disediakan gratis oleh pihak sekolah. Dan juga barang-barang seperti sikat gigi, sabun, pakaian akan diberikan secara gratis. Nantinya setelah hari kedua juga akan ada beberapa tempat yang menyediakan air secara gratis, namun mereka tidak boleh membawanya. Mereka harus menggunakannya di tempat itu. Pokoknya lengkap guys, semua barang yang mereka butuhkan bisa dibeli dengan harga yang tidak murah juga tentunya. Seperti tahun lalu, para murid juga bisa menyewa fasilitas hiburan seperti yang dulu Ryuen lakukan. Tapi tentunya akan sangat beresiko melakukan hal seperti itu di ujian kali ini. Mereka juga bisa memberikan makanan yang mereka beli pada kelompok lain dan barang-barang lainnya. Selain jam tangan digital, mereka juga diberikan tablet kecil untuk membantu mereka nantinya. Mereka juga bisa mengisi dayanya di titik awal. Dan dengan tablet itu mereka bisa mengecek setiap saat peringkat para murid dan poin yang mereka dapatkan. Setelah itu Mashima Sensei mengakhiri penjelasannya dan menampilkan barang-barang yang bisa dibeli dan barang yang akan dibagikan secara gratis. Mereka langsung melihat barang-barang apa saja yang akan mereka butuhkan nantinya untuk persiapan. Tentu saja Kiyotaka yang tidak suka kerumunan tetap santuy di belakang. Oh ya, di sebelah Kiyotaka juga ada Kito dari kelas 2A yang masih solo seperti Kiyotaka. Sepertinya Loli Sadis punya rencana lain nih guys, memberikan Kito solo dulu. Di depan Kiyotaka juga terlihat Ishizaki yang sedang kesusahan menggendong ransel yang sangat besar karena isinya adalah air yang sangat banyak. Mungkin dia memikirkan untuk kedepannya. Kiyotaka juga sedikit menganalisa situasi di sana dan langkah apa yang akan dia lakukan. Mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini guys. Untuk kelanjutannya tunggu chapter 2-nya full, karena ini baru chapter 1-nya. Jika ada yang kurang pas dari pembahasan ini, kalian bisa koreksi di bawah. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru guys.